Shalom. Shalom. Kami dari Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati. Mari kita buka ibadah kita dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya.
kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis pada Kejadian 32 ayat 13 sampai ayat 21. Kita baca secara responsoria. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya
suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.'" Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengarkan warta jemaat Minggu 18 Juli 2021. Angka Romawi 1. Varia warta. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis, atau Ketritunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2. Peribadahan Minggu 18 Juli 2021. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 kita masih melangsungkan peribadahan Minggu secara online di rumah masing-masing pada jam 9.30 WIB melalui YouTube HKBP Kamar Raya. Acara sekopi ibadah Minggu dapat kita terima melalui sintua lingkungan masing-masing. 3. Persembahan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 kita mengumpulkan persembahan ibadah Minggu di rumah masing-masing, dan persembahan Minggu tersebut dapat diberikan ke sintua lingkungan masing-masing yang nantinya akan disetor ke bendahara Ria untuk diwartakan di warta jemaat Minggu. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan Minggu melalui transfer ke rekening Ria agar mengirimkan bukti transfernya ke sintua lingkungan masing-masing untuk dapat diwartakan. 4. Pertemuan orang tua dan calon pelajar CD atau Parguru Madua kelas katekisasi CD tahun ajaran 2021-2022 melanjutkan warta jemaat minggu yang lalu. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 akan diadakan pertemuan orang tua dan calon pelajar CD atau Parguru Madua tahun ajaran 2021 sampai 2022 yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administratif melalui sintua lingkungan masing-masing. Adapun pertemuan tersebut dilaksanakan melalui online via Zoom jam 19 WIB sampai selesai. Dan berikut ada undangan via Zoom-nya akan diberikan untuk grup orang tua pelajar CD.
Angka Romawi 2. Dewan Koinonia. Peribadahan sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu 25 Juli 2021 akan dilangsungkan di rumah melalui YouTube HKBP Kamar Raya jam 7 WIB. Untuk itu dihimbau kesediaan orang tua dari anak sekolah minggu mendampingi anak-anaknya di rumah masing-masing. Angka Romawi 3. Dewan Diakonia. 1. Seksi Diakonia. Jemaat yang sakit sedang dalam perawatan dan penyembuhan. 1. Bapak S. Pasaribu, Ibu Boru Dumbanturi. Alamat Jalan Cengkareng Rindut, RT 004 RW 011 Tegal Alur, Wik 2 Betania, dirawat di rumah. 2. Ibu Nonia Pakpahan Borgulto, alamat Jalan Pelopor, Blok C1, nomor 11 RT 004 RW 015 Tegal Alur, Wik 1 Bethlehem, dirawat di rumah. 3. Pinboru Panggabean, putri dari Bapak Dwi Panggabean, Ibu Borgulto, Jalan Pelopor, Blok C1, nomor 11 Blok 1 RT 004 RW 015 Tegal Alur, Wik 1 Bethlehem, dirawat di rumah. Marilah kita berdoa untuk mereka yang kita kasihi agar beroleh kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Seksi Humas dan Kemasyarakatan. Sesuai dengan program Himria 2021, hari Senin 19 Juli 2021, gereja kita akan memberikan bantuan bagi warga di sekitar gereja dalam rangka perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Adapun pemberian bantuan berupa uang tunai disampaikan Seksi Humas dan Kemasyarakatan Bapak B. Siboya beserta Seksi Sosial atau DSH di halaman gereja kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan PPKM darurat. 3. Tim Doa. Tim Doa HKBP Kamar Raya siap menjadi pendoa syafaat bagi seluruh jemaat. Untuk itu, tim doa dengan penuh sukacita menerima pokok-pokok doa dari seluruh jemaat yang sedang menggumuli tentang hal apapun dengan cara menuliskannya di selembar kertas dan memasukkannya di kotak doa yang telah disediakan di depan gereja. Dan seluruh pokok doa yang berkumpul akan didoakan setiap hari Senin di gereja. Angka Romawi 4. Ucapan terima kasih dan penutup. 1. Pimpinan jemaat dan segenap majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Resort Kamar Raya yang telah memberikan rupa-rupa persembahan ucapan syukur ke gereja. Kita mengimani dan mengaminkan janji Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi setiap orang yang memberi rupa-rupa persembahan dengan penuh ucapan syukur. 2. Penutup. Demikianlah warta jemaat Minggu 18 Juli 2021 ini disampaikan untuk kita ketahui bersama dan kita topang selalu dalam doa. Jikalau ada hal lain yang belum diwartakan dan jika ada salah penulisan huruf maupun angka, dapat mengklarifikasinya kepada sekretaris gereja dan bendahara gereja.
Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati hidup kita pada minggu ke-7 Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh
beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, manakah yang paling sering saudara lakukan saat bertemu dengan orang lain? Mencari apa perbedaanmu dengan orang tersebut, atau mencari apa persamaanmu dengan orang tersebut? Saya yakin bahkan sejak pendidikan kita dari usia dini, tanpa kita sadari, kita dididik, kita dibentuk, kita diajarkan untuk berkata, aku berbeda dari dia. Sering sekali tanpa kita sadari, kita diperuntukkan untuk satu pemahaman, aku tidak sama dengan dia. Saudara, apakah di dalam pemahaman yang demikian segala sesuatunya beres? Pemahaman sebagian banyak orang yang selalu mencoba mencari perbedaannya dengan orang lain sering membuat dia jatuh kepada satu kata yang sering disebut dengan superior. Apa itu superior? Aku merasa lebih daripada dia, aku merasa lebih hebat daripada dia, aku merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih jago dan lain sebagainya. Maka muncullah kesombongan, maka muncullah jiwa-jiwa superioritas yang negatif. Saudara, selama kita mencari apa perbedaanmu dengan orang lain, maka yang terjadi adalah munculnya pemisahan, tembok pemisah. Tapi hal kedua yang bicara kita lakukan, yang mau ditekankan firman Tuhan ini, harus lebih sering kita mencari apa persamaan aku dengan kau. Jarang, ya. Bahkan dalam keluarga, anaknya 2, 3 atau kembar sekalipun tidak ingin diperlakukan sama atau memiliki barang yang sama, ya. Selalu ingin merasa berbeda. Dia punya barang sendiri, dia lebih lagi dan lain sebagainya. Maka ini pintu masuk untuk memahami surat Efesus, bagaimana superioritas orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi dengan orang Kristen latar belakang non-Yahudi. Mereka berpikir, kamilah orang-orang pilihan Allah, kamilah orang-orang yang melakukan perintah nenek moyang, kamilah anak cucu dari bangsa yang dipilih oleh Allah, yang dijanjikan akan mendapatkan keselamatan, yang menuruti hukum Taurat, yaitu salah satunya sunat. Maka mereka berpikir bangsa di luar Yahudi tidak ada harganya. Mereka berpikir kami satu-satunya orang yang wajib, yang layak untuk menerima keselamatan. Maka persoalan sunat itu menjadi satu persoalan yang besar, membuat perbedaan, bahkan seolah-olah dikucilkan orang-orang yang tidak sunat. Saudara, hari ini Tuhan mau katakan, yang sunat dan yang tidak sunat, Yahudi maupun non-Yahudi, sama di hadapan Allah. Sunat mensahkan seseorang sah menjadi Yahudi. Lalu apa yang mensahkan seluruh bangsa di seluruh dunia ini sah menjadi anak Allah? Bukan apa yang diwarisi nenek moyangmu, bukan apa yang diajarkan oleh adat istiadatmu, tapi semua bangsa, semua suku bangsa sama di hadapan Allah. Statusnya menjadi anak Allah
yaitu baptisan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sering salah di dalam pemahaman mereka. Bahkan orang yang sudah terdaftar menjadi milik Kristus masih merasa adat istiadatnya lebih tinggi daripada apa yang sudah Allah kerjakan. Hati-hati dengan kalimat ini. Banyak orang berpikir apa yang dikerjakan manusia, apa yang diwarisi nenek moyang seolah-olah lebih sakral, lebih hebat, lebih tinggi daripada apa yang diaturkan oleh Allah. Makanya dikatakan tadi ayat 11, menamakan dirinya sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Saudara, keselamatanmu tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Songo dia ke bujung, songo dia ke gudang yang kadang-kadang dan ulang. Ini mau diluruskan lagi. Keselamatan kita tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tapi dikerjakan oleh tangan Allah. Anugerah. Silehon-lehon do haruaon nam pinatupan di batang di bagasan mulut. Oleh karena itu jangan lagi cari perbedaan, ya. Hati-hati, jangankan saudara cari perbedaan. Apa bedanya aku dengan orang Jawa? Apa bedanya aku dengan orang Sunda? Apa bedanya aku dengan orang Afrika? Percayalah, semakin banyak kita mengumpulkan perbedaan, bukan semakin dekat hubungan kita, tapi sebaliknya, semakin merenggang. Dari jujur nama asal negara kau, diferensiasi, pembedaan sudah mulai ditunjukkan dengan atribut-atribut keagamaan dan dosa bagaimana dan wirahana pahyan itu tanpa kita sadari atribut-atribut yang demikian ido gagelar lawan Tuhan narosi yang latar belakang sudah bisa dawali. Jangankan lintas agama, lintas budaya asing-asing bukan dia. Ada dua matahari udah bebas ya kamu akan merubang. Nasi matahari tak sama sebelum jauh saya kamu akan tertentu dua kali nasi. Ya, saudara, kalau kita masih dalam lingkaran usaha itu percayalah kita tidak akan menjadi kompak. Tapi sebaliknya kita akan semakin rendah. Ada hidup sahuduna kita, sahuria kita bereng. Apa persamaanmu? Satu-satunya persamaan kita orang yang di dalam Tuhan. Hidup di segambar dengan rupa Allah. Persamaan kita sama-sama bergantung pada keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Maka jangan cari perbedaan. Sejauh-jauh lah antar agama, antar negara, antar suku harus sesama HKBP. Saya tutup merasa HKBP kami yang paling hebat. Ya, sahuria HKBP pengumuman kami yang lebih hebat. Macam-macam. Tak boleh orang boleh kita berpikir, nggak ada. Ya, JHKBP lagi si Tuhan disombang. HKBP namanya netan, kuliah nagelengan, anak pembusan, ini sudah dihapusikan kebenaran. Dan Kristus nasa dari Ibu. Maka berhenti. Sekali lagi, banyak orang mencari perbedaan. Jangan pikir perbedaan itu bisa mendekatkan kita. Oke, perbedaan itu bisa untuk melengkapi kita. Tapi coba sama-sama. Apa kesamaan kita? Miris hati, satu mama, satu bapak, masih pasangan bola antara dualisme. Kenapa? Lupa apa persamaannya. Lupa sama-sama dilahirkan dari satu rahim yang sama. Boy masih milenial, boy perkara di pengadilan. Lupa dia sama-sama punya orang tua yang sama. Saudara, ini sangat penting. Akan mau dikatakan Paulus kepada mereka, jangan lagi bilang kami lebih hebat, kami superior, kami begini. Dan berlaku pada pemuda ini. Dan ada pemuda ini dapat dilakukan. Kalau apa, soal ukuran dan didokna.
Marga Batak belum tentu itu marga di halaman Jawa, belum tentu itu marga di halaman Sunda. Bodoh itu apa ukuran modal apa jalankan adatmu tanpa bertentangan dengan firman Tuhan. Jalankan apa yang diwarisi dengan yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan yang jauh menjadi dekat. Karena apa? Oleh darah Kristus. Di situ orang parsigan Tuhan. Tusido kita ditujukan kepada darah Kristus yang satu-satunya ampuh menyelamatkan dosa dunia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mau diingatkan setelah kita dipersatukan, persamaan kita adalah di darah Kristus, maka kita mau diingatkan darah Kristuslah yang mempersatukan dan memperdamaikan kita. Aku butuh moga-moga dijamin di Kristus perdamaian di halaman saya. Saya tidak sedikit kalau masih ada lagi embel-embel yang lebih ampuh, yang lebih hebat dan lebih besar daripada diperdamaikan dengan darah Kristus. Mardani di atas persimpangan, ya, mungkin sah-sah saja, asal itu Mardani. Ada suatu dari kegelimmu pemuda dengan apa-apa. Memang kalau di dalam perjanjian lama selalu orang berdosa, cara menebus dosa harus disembelih darah korban binatang. Darah itu simbol perdamaian. Itu memang di badan Nabi. Maka darah korban bakaran itu menjadi simbol perdamaian, memperdamaikan orang yang berdosa dengan Allah. Ada dulu Tuhan Yesus dan diri sehat yang kapal-pamanami lalu pada kita doa kita diperdamaikan dengan Allah dengan darah Yesus. Di situ hakikan atau melusarupan hakikan tahu nahu itu menuju duluku do ibadah satu menuju bodoh itu doa dos doa najib katon nariga semar minggu doa soliga semar minggu rabdos lima mauton udah di Kristus atau kusima utoho di usaha masih gantung mengaku muda di Kristus bergantung pada keselamatan yang dikerjakan dan dianugerahkan oleh Allah di dalam darah Yesus. Aci doa kamana saja dan marsisi sayang saama saina dan mardane sahurinya alai marsi hosoman. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini mengajar kita juga untuk saling menolong. Mulu semua kita saling menolong yang kakak mau menolong. Akan dibanding tanah bahasa dalam kita. Kapan lagi yang mendapat dukungan dari yang tua? Nago mengalindungi mendukung orang-orang yang dari pamatan dan gunungan bakaran asing. Akhirnya kesidus dan naik dipakai di batas. Somo dari kegejan ibadah, dipaluasi ibadah, rumah susah seperti binatang lumpana. Akhirnya gue hidup sehingga gitu, kolong roha, nambar situ di kita. Walaupun miris kita melihat, masih banyak orang-orang yang mencoba menimbun kekayaan di tengah-tengah krisis COVID-19 di Indonesia ini. Minggu ini rekor dunia sudah kita pecahkan dengan angka COVID yang paling tinggi dan kematian yang paling tinggi sedunia. Masih ada lagi orang yang menimbun obat-obatan. Di sana orang sudah mau mati mencari obat. Ada WPR, namun bohong sudah vitamin suplemen, sinu melihat anak sakit, justru nasihati kepada bingung. Miris kita melihat semua itu. Dan terluar dari vitamin-vitamin produk-produk tertentu di toko, di warung, di supermarket. Semua itu ditimbulkan di COVID ini. Sampai kamar kalau di masker, belum mulai di kamar. Dijual murah, mudah dan tidak mudah. Ini kita tahu. Di dalam hal itu juga Tuhan memberikan pembelajaran.
diajari atau dilibas berdoakan nama khusus. Nggak usah curang. Maka doa Bapak kami itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya hari ini. Dan ada yang mengajari, dan perlu mareto-meto, dan isi. Tapi jangan rakus. Ya, unang malari, unang matail. Di tengah-tengah kesulitan orang-orang banyak. Pemerintah harus kita dukung. Mereka sudah mati-matian bagaimana memutus mata rantai. Oksigen langka, obat-obatan langka, suplemen vitamin juga langka. Kok masih tega orang yang sehat menimbun? Ya, itu masih yang ketahuan itu. Bagaimana yang tidak ketahuan lagi? Mari berempati, mari kita bersolider, karena Kristus juga solider kepada kita pendosa. Diusai ini, lalu kalau maka kita sudah kata dosa. Arga menang bahaya mudah di Kristus ini. Margani mau akan orang. Dunjumul do boy margani do diri, do pikiranmu, do angan-anganmu, do sita-sita roham. Elausi do di bawah baik kita dan sonang malamutun. Saya heran saudara kita jahat di perjalanan hidup kita. Seolah kita orang yang paling sulit karena tidak mampu meraih semua hal yang kita inginkan dalam hidup ini. COVID-19 menjadi satu penderitaan dunia. Karena itu kita sendiri terlalu dihanun apa lagi di dalam luasnya kami di kamar raya kalau tidak kosan. Mulu kenuai baru ilmu dan dia kalau di rumah isolasi mandiri ikuman kubur ikon hamonak kolom mulu paru kilom ikon dari kolom mulu sahi matahari kemana harus semangat gudang kami yang itu banyak orang yang memberikan dukungan melalui doa yang tidak terucap yang tidak kita ketahui ikon kubur asa hamonak paru kilom. Jadi jangan lagi merasa hanya kita yang paling sulit, jangan. Ya, jangan kita merasa diri kita yang paling menderita. Sampai hari ini sudah hampir 3.000 data, ya, data yang sedang menderita sakit penyakit COVID jemaat HKBP sedistrik 8 DKI Jakarta. Masih banyak dari gereja yang belum tahu. Sudah hampir 3.000 orang. Apa yang dikatakan di sini? Nah, kalau kita nambah. Ada di sini tanya, di sini kaki nota, malu mesti kamu dah. Luas mingguan lain apa orang itu tak. Luas mingguan kami kita sudah pakai di sabot kortidion. Tuhan kiranya menolong saudara memenangkan pertarungan sakit penyakit ini. Kita harus kuat karena Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang kuat yang mampu mengalahkan semua beban dan sakit penyakit. Karena itu Yesus Kristus sumber perdamaian kita. Permusuhan kita sudah diakhiri karena darah Kristus. Ini mau dikatakan lagi. Udahlah berhentilah. Nggak usah lagi cari-cari perbedaan. Nggak usah lagi merasa superior. Nggak usah lagi merasa lebih hebat dari siapapun yang ada di sekelilingmu. PR kita lagi orang-orang. Latih anak-anak kita apa persamaan kalian berdua. Ya. Karena kita sering sekali membedakan, kamu begini dia begini, ya. Coba lihat dia begini. Oke saja kalau tujuannya untuk memotivasi. Tapi jangan lupa, tanamkan nilai-nilai persamaan setiap orang di dunia ini. Persamaan yang paling penting, kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang membedakan kita. Persamaan kita dengan Tuhan, sama-sama kita diangkat menjadi anaknya. Semua itu karena anugerah. Oleh karena itu, Dia mengajak kita, bertumbuhlah, rapilah tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Kita ibaratkan satu bangunan. Ada banyak material yang diperlukan di sana. Tapi kalau pasir dipakuli di sana, batu dipakuli di sana, sini dipakuli di sana, pihak ada dulu. Dan saling tadi ada saling bangunan. Tapi dikatakan tunggu seluruh bangunan rapi tersusun. Apa artinya? Banyak perbedaan-perbedaan kita. Perbedaanku
memperindah diri. Dikotosi. Ya. Semen nggak bisa berdiri sendiri membangun satu bangunan. Pasir, batu tidak bisa. Semuanya harus disamaratakan sehingga tersusunlah bangunan-bangunan yang rapi. Gereja bukanlah gedungnya, bukan menaranya, tapi orangnya. Siapa itu? Saudara. Sudirman kita asal jadi kuat gereja yang sakit pun mendapat kepahan, yang lemah mendapat kekuatan. Semuanya rapi tersusun karena di dalam Dia kita dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Berhubungan kita sudah luas yang kami di kamar raya dan kosambi, sudah kita kena nama Allah kita. Jangan pernah berpikir saya saja kita menunggu si tahu. Ragu di dalam Tuhan kai. Ragu di mana doa kita memosan sudah kena berbuki. Asal di sini dikompos rohani, dikuasai Allah. Ikomanok pertolongan kiri disediakan masa di barisan dulu. Ditanya Tuhan tabakannya, diremon pasu-pasu, disudah kita akan hanya doa di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Berkatilah firman-Mu, darinya datang semangat yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua di dalam menghidupi hari-hari kami yang terasa semakin sulit, secara khusus karena COVID-19 yang telah melanda seluruh belahan bumi di dunia ini. Banyak orang yang menantikan kesembuhan, banyak orang yang sudah kehilangan keluarganya, orang yang dikasihi Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam iman kepercayaan, kami terus memohon kepada-Mu. Jemputlah saudara-saudari kami yang berseru-seru memanggil nama, yang memohon pertolongan dari mereka yang sakit dikuatkan, mereka yang sedang kesulitan perekonomian, Engkau bukakan jalan. Secara khusus bersama dengan doa ini, kami mengingat jemaat KBB Kamar Raya yang sedang dalam keadaan sakit. Di samping nama-nama ini juga Engkau tahu nama lain yang sedang berjuang untuk menjemput kesembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak Espasa Ibu, Ibu Guru Lukan Bumi, Ibu Nenek Bapahan Guru Untung, Queen Guru Bagian, bahkan nama-nama lain yang kami tahu juga sedang sakit, yang terus setiap minggu kami doakan. Pada jemaat-Mu kalau ada dari yang kami pindah dan kosambi, bahkan semua orang percaya, orang-orang di seluruh dunia ini yang sedang sakit, Tuhan kasihanilah mereka, berikan mereka kesembuhan, beri mereka kekuatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Berkatilah mereka, beri kesehatan keluarganya, pekerjaannya. Engkau juga yang melindungi mereka. Secara khusus juga kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, karena sudah banyak yang gugur dari mereka. Mereka lah pahlawan-pahlawan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Beri mereka kekuatan untuk merawat orang-orang yang sakit, keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Engkau senantiasa melindungi mereka. Terima kasih Bapak, masih banyak program kerja gereja yang tertunda dan yang terus masih akan kami kerjakan. Engkaulah yang menolong kami untuk melayangkan semua program-program kerja di tengah-tengah gereja. Berkatilah hidup kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan kami, anak-anak dari yang kecil hingga dewasa yang sedang melanjutkan pendidikan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, kenaikan kelas. Engkau juga yang memberkati semua anak-anak jemaat. Inilah doa kami, yang Kau berkenan mendengarkannya, karena kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. So
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.